Baik, terima kasih masih bersama kami di Bitok, Penjama Simpos Bicara Apa Saja. Tadi sudah saya bacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa, dan kami masih membuka apabila ada pertanyaan lagi dari penonton Banjarmasin Post di YouTube, Facebook maupun Instagram. Nah, ada juga tadi mungkin nyambung ke Mas Irfan dulu, pertanyaan mengenai apa sih isi yang dibagikan atau paket yang dibagikan oleh yang didistribusikan oleh rumah zakat. Ini Pak Ari nampaknya masih penasaran. Jadi luar biasa, itu beratnya kurang lebih mungkin lebih dari 20 kilo ya, isi satu goodie bag paket itu ya. Pertama jelas beras, ada gulanya, ada minyaknya, ya, ada makanan proteinnya, ya, ada ikan yang dari pesantrennya yang dari pesantren ya, jadi telur, tepung ya, jadi paket komplit ya, dari isi dari sembako tersebut. Nah, makanya ini luar biasa ya. Jadi ada beberapa penerima manfaat itu kan secara kondisinya tidak memungkinkan untuk datang kan gitu kan. Nah, akhirnya kami datang tuh ke rumah-rumah ya, anterin ya. Lalu sambil tentu kalau mengantarkan juga tidak hanya nganterin saja ya, kami juga bertanya, menanyakan kabar kan di situ ya. Jadi itu luar biasa, timbul bahwa penerima manfaat masyarakat ini ya merasa diperhatikan, merasa bahwa kami itu punya saudara ya, yang tentunya ketika dalam kondisi saat ini ya ada yang memperhatikan kami, dan disitulah akhirnya muncul ya perasaan semangat lagi ya untuk menjalani kehidupan. Nah, itu hari yang menarik itu. Baik, karena dari gambaran yang disampaikan Mas Ivan serta kita tadi lihat kan, tanpa berlangsung membandingkan dengan program yang lain kan, ketika satu paket sampai ke rumah mereka, diterima langsung di tangan mereka, itu kan lebih istilahnya menunjukkan perhatian ya, daripada maaf katakan mereka didata terus silahkan datang harus antre dan lain sebagainya, kan tidak seperti itu yang dilakukan. Jadi makanya tadi kami itu bukan hanya mendistribusikan sembako, tapi tadi karena dapat amanah agar nilai-nilai ya dari Adaro ini sampai tadi ya kepada para penerima manfaat. Nah, disinilah pentingnya kami juga melayakkan ya, memanusiakan manusia bahasanya itu ya, memperhatikan adab-adab dalam pengantar, dalam mendistribusikan ini ya. Kami upayakan ya mereka tidak direpotkan ya ketika untuk mendapatkan bantuan ini. Justru kami makanya datangin terus juga kami coba atur dengan baik ya, insya Allah para penerima manfaat sampai saat ini luar biasa ya ketika mendapatkan bantuan ini. Begitu Pak. Oke, terima kasih Mas. Baik, saya mungkin ke Bu Suraida ya, ini berkaitan dengan program yang dijalankan berkaitan dengan CSR yang berlangsung selama ini. Kalau tidak salah saya nyatet ya, karena ada 5, saya kalau satu persatu saya ada dalam kurun waktu 30 tahun ada CSR dari beberapa pilar ya. Adaro nyalakan ilmu, Adaro nyalakan sejahtera, Adaro nyalakan raga, Adaro nyalakan lestari seperti disampaikan oleh Bu Okti tadi, terus ada Adaro nyalakan budaya. Benar ya, 5 ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih di dalam konsep selama CSR adakah program yang sifatnya khusus periodik atau memang kelima-limanya ini memang dijalankan terus-menerus beriringan dengan katakan pembagian sembako dan lain sebagainya. Tadi maunya ada tahun 2022 itu khusus kita fokus pada budaya, tahun 2023 kita fokus pada katakan Adaro nyalakan ilmu, atau seperti apa dalam program pelaksanaannya? Yang disampaikan Mas Hari tadi itu sebenarnya 5 pilar CSR kami yang ada di bawah naungan Adaro nyalakan perubahan. Dan itu dibuat memang karena kami meyakini bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa dipecahkan dengan 5 pilar tadi. Kami punya 2 pilar utama dibandingkan dari 5 itu. Yang pertama adalah Adaro nyalakan ilmu. Jadi itu pilar yang mendapatkan perhatian khusus karena Adaro
yakin bahwa kalau ingin menciptakan masyarakat tingkat tambang yang mandiri dan sejahtera, disampaikan Bu Akti tadi, dalam lingkungan yang lestari, pendidikan adalah kuncinya. Maka pendidikan itu menjadi satu pilar utama. Yang kedua adalah dorong nyalakan sejahtera, itu adalah pengembangan ekonomi lokal. Nah ini menjadi prioritas juga di dalam program-program CSR kami. Kalau ditanya apakah ada fokus tahun tertentu pada pilar tertentu, tidak. Jadi memang kelima pilar ini selalu dilakukan setiap tahun, terlepas dari kegiatan-kegiatan seperti tadi pembagian sembako yang kita lakukan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Jadi pada umumnya memang program CSR yang dilakukan itu bersifat pemberdayaan, artinya membutuhkan waktu untuk mengembangkan masyarakat, tidak one off saja gitu ya. Apa yang menjadi dasar pemilihan program itu ada beberapa hal. Yang pertama untuk terutama perusahaan yang mining, ini tentu mereka mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan oleh Kementerian SDM, yaitu harus ada social mapping, kemudian harus mengikuti 8 pilar TPM yang ditetapkan di SDM, di mana sebenarnya 5 pilar yang termasuk di dalamnya, dan kemudian dilakukan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan stakeholder terkait. Nah, jadi tidak ujuk-ujuk ada program sebenarnya. Ada serangkaian proses yang harus dijalani. Melengkapi social mapping, kami juga tentu mempelajari berbagai dokumen yang ada di wilayah setempat ya, di desa, atau di kabupaten, atau di kecamatan. Nah itu semua menjadi dasar dari penentuan program terbaik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Kemudian ada jenis program lain yang kami lakukan itu sesuai dengan isu yang paling berkembang atau isu yang paling urgent di negara kita. Nah ini biasanya cakupannya menjadi lebih luas karena ingin menjawab permasalahan tersebut. Sebagai contoh misalnya isu kesehatan yang saat ini sedang didorong oleh Presiden ya, Bapak Presiden untuk bergotong royong kita atasi bersama, yaitu penurunan angka stunting. Nah ini masif sekali. BKKBN, Kementerian PMK, Sekretariat Wakil Presiden itu semuanya mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Nah untuk ini tentu masih dengan jalur-jalur koordinasi sesuai dengan tipe bisnis anak perusahaan kami, tetapi memang isunya dijawab bersama. Maka ada program yang misalnya dilakukan sebagai kolaborasi beberapa anak perusahaan bersama dengan Adaro Foundation, contohnya adalah stunting. Kemudian ada lagi misalnya isu pendidikan, terlebih misalnya setelah pandemi, ekonomi masyarakat kekuatannya tidak sekuat sebelumnya, maka banyak anak yang membutuhkan beasiswa. Nah, maka kami memiliki satu program besar, misalnya Indonesia Bright Future Leaders. Ini program beasiswa full scholarship yang kita kerjasamakan dengan beberapa universitas, misalnya Universitas Bandung Mangkurat. Jadi kurang lebih seperti itu. Kedua yang utama yaitu nyalakan ilmu sama Adaro Sejahtera kalau salah. Nah ini juga kebetulan ada juga pertanyaan. Ini agak teknis sih sebenarnya, tapi mungkin ada penjelasan detailnya. Ada pertanyaan dari pemirsa dari Yayi Ramadhani 016. Adakah program beasiswa untuk pendidikan dan bagaimana mahasiswa caranya untuk mendapatkannya? Ini pun nyambung nih kebetulan. Nyambung nih. Oke, kami punya program beasiswa yang utama yang saya sebut tadi, itu full scholarship Indonesia Bright Future Leaders. Saat ini sebenarnya kita punya kerjasama dengan beberapa universitas, tetapi yang terbesar di Kalsel itu memang Universitas Lambung Mangkurat. Nah, untuk bisa mendapatkan beasiswa ini memang ada beberapa requirement. Yang pertama adalah calon penerima beasiswa ini harus lulus dulu masuk seleksi ULM. Artinya bisa jalur SBMPTN, bisa jalur SNMPTN untuk bisa masuk ULM. Kemudian juga terdaftar sebagai calon penerima bidik misi atau KIP kuliah. Artinya dia udah memenuhi untuk kategori tidak mampu gitu ya, tetapi juga berprestasi. Nah nanti dari situ kemudian kita seleksi, dan tentu saja karena ini adalah beasiswa Adaro, kami mengutamakan mahasiswa yang berasal dari wilayah operasional Adaro. Jadi kalau dibilang wilayah operasional Adaro sebenarnya bukan hanya Tabalong ya, karena kita sekarang selain 6 kabupaten Adaro Indonesia, itu Tabalong, Balangan, Barito Timur, Barito Selatan, Batola, HSU. Kita juga mempertimbangkan dari wilayah Adaro Logistik misalnya. Artinya Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kota Baru gitu.
Kemudian juga wilayah ada Romed Coal Companies yang di Kalimantan Tengah, Kabupaten Borong Raya. Nah itu semua memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Selain itu di beberapa perusahaan kami ada beasiswa yang kami sebut beasiswa reguler, jadi tidak full scholarship. Yang ini biasanya memang sangat berkaitan dengan koordinasi dengan stakeholder setempat. Jadi biasanya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten setempat, tentu di wilayah operasional Adaro juga. Nah mungkin itu gambaran beasiswa. Oh, oke. Ganti gambarannya beasiswa, ya kan kalau nyalakan ilmu artinya secara umum ya. Beasiswa kan tentu tidak hanya mahasiswa ya, untuk pelajar di tingkat di bawahnya siswa ada nggak yang di tingkat bawahnya? Kalau beasiswa kami memfokuskan pada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ya? Iya, mulai dari D3 sampai S1. Kemudian ada beberapa yang bersifat khusus, ada yang bahkan di Kairo, Al-Azhar, itu dikirim sampai ke pemerintah setempat, MUI-nya misalnya menyampaikan nih ada anak daerah tidak mampu sedang kuliah di sana berprestasi, kita akan support gitu. Tapi kalau pelajar kami tidak menggolongkan sebagai beasiswa, bentuknya adalah dukungan yang lain. Oh, oke. Karena kalau saya lihat bahwa bantuan menyalakan ilmu itu tidak hanya di tingkat perguruan tinggi, mulai dari PAUD ya kalau tidak salah, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, kalau perguruan tinggi katakan beasiswa untuk yang fasilitas, kalau untuk yang di tingkat PAUD dan lain sebagainya. Mungkin saya cerita satu yang besar juga adalah program pembinaan PAUD. Jadi dari 2018 tuh kami punya 63 PAUD di beberapa kabupaten wilayah operasional kami, yang benar-benar dilatih dan kemudian didampingi untuk menerapkan pendidikan holistik berbasis karakter. Ini adalah satu konsep pendidikan yang diciptakan oleh mitra kami, Indonesia Heritage Foundation, yang saat ini basisnya di Depok. Jadi, kenapa kami pilih konsep ini? Karena kami merasa bahwa, lagi-lagi balik ke yang tadi Bu Okti bilang, visinya membentuk masyarakat pasca tambang yang mandiri, cerdas dan mikro yang lestari itu, harus dari golden age-nya kita pegang. Jadi anak PAUD ini kan golden age ya, 5 tahun pertama kehidupan terbaik untuk kita berikan stimulasi mereka mau jadi seperti apa. Nah karakter buat kami adalah jawabannya. Nah jadi 63 PAUD kami bina, saat ini 63 ini sudah jadi PAUD inti, sudah mengimbas ke 85 PAUD lainnya. Dari 63 menjadi 85. Program Adaro Nyalakan Ilmu yang mudah-mudahan bisa menjawab tujuan akhir Adaro. Baik. Tadi kalau bisa dikatakan mulai dari, berarti kalau ini saya membayangkan yang dibantu kan dari PAUD, katakan SMP, berarti ribuan ya, bisa dikatakan ribuan ya Bu ya, yang sudah dijalankan selama ini ya. Kalau PAUD maksudnya ribuan itu penerima manfaat ya? Penerima manfaat ya. Kalau bisa bicara tadi beasiswa yang IBFL di ULM aja itu sudah mencapai 302 mahasiswa. 302 mahasiswa. Satu batch sekitar 100-an anak itu udah mulai lulus bertahap. Jadi udah ada yang mulai masuk ke dunia kerja segala macam. Kalau PAUD apalagi. Jadi kalau dihitung dari siswanya udah 3.000, 4.000 alumni-nya dari PAUD. Alhamdulillah, mudah-mudahan berdampak ya. Oh iya. Makanya tadi kalau tadi disampaikan bagaimana bantuan disalurkan dari berapa titik, kita diminta mengalihkan ya. Tadi kan juga kalau dikalikan PAUD-nya dari PAUD, SMP, SD, SMP perguruan tinggi, kali berapa wilayah operasional, ya kan menghitungnya. Yang mana yang dihitung penerima manfaatnya kan. Ya, makanya jadi kalau dikalikan kan dari jumlah sekolahnya dikalikan jumlah wilayah operasionalnya sudah cukup banyak. Belum lagi ternyata ada juga yang bahkan sampai diberikan bantuan hingga ke luar negeri ya, sampai bantuan ke luar negeri ya. Terus ini kalau dari sekian lama, sekian panjang perjalanan kan Adaro ini juga CSR-nya selain sudah memberikan manfaat juga menerima beberapa penghargaan ini. Kalau boleh ya. Ini mungkin Bu Okti ada istilahnya cerita sedikit nih Bu. Apa sih sebenarnya nilai plus dari program-program CSR-nya ini sehingga kalau dari program mulai lokal ya, penghargaan lokal, nasional bahkan internasional sudah diterima oleh Adaro ini Bu, CSR-nya tadi. Terima kasih Mas Hari. Memang menarik ya sekarang ini peta dari industri dan bisnis.
bahwa sekarang shareholders, para pemegang saham, stakeholders kami, terutama yang key stakeholders, itu makin kritis dalam melakukan assessment terhadap perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mempunyai tata kelola yang baik? Apakah comply terhadap regulation? Apakah peduli terhadap isu-isu yang sedang terjadi di sebuah negara ataupun di dunia? Nah, kami dari tim CSR tentu ingin sekali kan mendukung pencapaian kontribusi SDG Goals, Sustainable Development Goals ya. Nah, ternyata dari inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan, kami mendapatkan recognition dari eksternal, dari pihak luar, mendapatkan award dari lokal, dari pemerintah daerah, dapat award juga dari Indonesia ya, dari kementerian, bahkan dari dunia internasional. Jadi alhamdulillah tahun ini kita dapat 14 award satu tahun. 2022. Alhamdulillah. 14 ya. Satu bulan sekali, Bu. Tapi prinsip yang diyakini oleh Adaro adalah kami bukan mencari award, tetapi dengan mendapatkan award artinya karya kami itu cukup dihargai oleh pihak eksternal dan diapresiasi oleh pihak eksternal. Dan yang bahagia tidak hanya Adaro, tapi juga penerima manfaat. Karena contohnya yang tadi PAUD atau IBFL, Indonesia Bright Future Leader Scholarship itu, mereka juga ikut bangga ternyata program kami yang saya bagian daripadanya gitu ya, mendapatkan recognition sampai internasional. Jadi itu menjadi penambah semangat, pembakar motivasi yang lebih besar untuk memberikan yang lebih baik lagi. Dan tentu saja kami bangga ya, dan kami akan cantumkan pencapaian-pencapaian itu di annual report maupun di sustainability report, sehingga harapan kami adalah shareholders, key stakeholders mengetahui, oh ternyata Adaro bukan hanya perusahaan yang taat terhadap hukum, tapi bisa memberikan lebih dari itu. Dan tentu saja nanti kan akan berimbas kepada harga saham. Mas Heri beli saham Adaro. Amin. Kira-kira gitu Mas. Jadi alhamdulillah setiap tahun recognition dari pihak eksternal cukup baik. Oke, baik. Ini kita di penghujung acara, di penghujung waktu. Tapi sedikit mungkin terakhir, Bu, ada nggak pesan untuk warga yang selama ini sudah ikut serta bersama Adaro, serta untuk stakeholder di usia Adaro ke-30 ini, dan bagaimana nanti Adaro mengajak ke depannya, Bu? Pesan untuk baik kepada seluruh pemangku kepentingan Adaro, masyarakat yang selama ini terus bersaudara dengan Adaro, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Adaro, apresiasi yang sangat besar akan ketulusan dari semua pihak yang membolehkan Adaro merayakan ulang tahun yang ke-30 tahun ini. Dan harapan kami adalah kami adalah sahabat, saudara dari Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, dan kami mempunyai komitmen bahwa kami akan melakukan yang terbaik buat negeri. Adaro akan selalu berbagi untuk negeri. Terima kasih. baik.